Pers. Pembaruan Turki Utsmani. Realitas historis mencatat bahwa kesadaran akan perlunya suatu pembaruan atau modernisasi di dunia Islam termasuk Turki, sedikit banyak merupakan dampak dari adanya revolusi industri yang terjadi di Eropa pada abad ke-18. Revolusi industri telah membawa suatu perubahan radikal dalam cara penanganan industri dan menyebabkan terjadinya perombakan besar di bidang kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Hal ini mendorong para penguasa dinasti Utsmani untuk mengadakan reformasi dengan tujuan agar bisa bersaing dengan negara-negara Eropa Barat. Desakan untuk melakukan pembaruan itu semakin kuat ketika para sultan dan birokrat Utsmani yang mendapat dukungan dari ulama tradisional mendapat sorotan tajam dari para pelopor gerakan pembaruan di Timur Tengah yang dipelopori oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Secara geografis, negara Turki dekat dengan pusat reformasi itu terjadi, yaitu Eropa Barat. Perkembangan Eropa yang begitu pesat telah menantang para penguasa Utsmani untuk melakukan pembaruan di negerinya. Sultan Salim III 1789 sampai 1807 sebagai penguasa dinasti Utsmani saat itu melihat kemajuan Eropa Barat ini sebagai suatu yang mempesona dan sekaligus yang mengkhawatirkan dunia Islam secara umum. Di antara pesona yang mengagumkan tersebut adalah karena Eropa Barat yang pernah kalah dalam perang salib melawan Islam, dalam tempo yang relatif singkat berhasil membangun negerinya secara pesat. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran karena kemajuan dunia Barat tersebut berarti ancaman bagi stabilitas Turki Utsmani. Oleh karena itu, Sultan Salim segera melakukan usaha pembaruan bagi negerinya. Pertama dan menjadi perhatian utama adalah pembenahan bidang militer dan sistem birokrasi. Dalam melakukan pembaharuan, ia berusaha untuk tidak mencontoh Eropa, melainkan tetap mengikut jalur tradisional dengan mengintegrasikan konsep-konsep Islami. Usahanya gagal karena mendapat tentangan dari kelompok Janissary, yakni kelompok militer yang sudah mapan. Kegagalan Salim III ini hendak ditebus oleh penggantinya yaitu Sultan Mahmud II, yaitu berkuasa sekitar tahun 1808 sampai 1839, yang mencoba membangun sistem kemiliteran dan administrasi dengan mencontoh Eropa Barat. Meskipun ia berhasil melumpuhkan perlawanan kelompok Janissary yang menentangnya, pembaruan yang dilakukan tetap gagal karena mendapat tentangan dari ulama yang tidak setuju pembaruan pro-Barat serta kritikan kaum intelektual yang merasa kebebasan berpikir dan ruang geraknya dibatasi oleh Sultan. Kegagalan Sultan Mahmud ini menyebabkan kedudukannya dan citra Turki makin merosot di antara negara tetangganya Eropa Barat sehingga sampai mendapat predikat sebagai The Sick Man of Europe atau orang sakit Eropa. Selama pemerintahannya, Sultan Mahmud II membagi kekuasaannya menjadi dua, yaitu kekuasaan temporal atau duniawi dan kekuasaan spiritual atau rohani. Di bidang militer, dia membentuk korps tentara pada tahun 1826 dan di bidang pendidikan membuat kurikulum madrasah ditambah dengan pengetahuan umum. Setelah kegagalan yang dialami oleh Sultan Mahmud, negeri ini kembali dipimpin oleh Sultan Abdul Majid pada tahun 1839 sampai 1861.
Sultan ini mencoba melanjutkan langkah-langkah pembaruan yang dirintis oleh Sultan Mahmud. Ia melancarkan program yang kemudian disebut Tanzimat dengan ide-ide dasar yang diilhami oleh semangat westernisasi dan demokrasi ala Barat dan Eropa, namun tetap mengintegrasikannya dengan unsur-unsur keislaman. Pada masanya, dia membuat pembaharuan sistem hukum, kebebasan dan persamaan rakyat, negara modern, kemajuan ekonomi, dan pengembangan institusi modern. Tanzimat berasal dari bahasa Arab yaitu nazoma yunazimu tanzimatan dan mengandung arti mengatur, menyusun dan memperbaiki, dan di zaman itu memang banyak diadakan peraturan dan undang-undang baru. Di antara beberapa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pada masa Tanzimat antara lain yang pertama yaitu Piagam Had 1 Serif Gulhane tahun 1839 menjelaskan bahwa masa permulaan kerajaan Utsmani, syariat dan undang-undang negara dipatuhi, dan oleh karena itu kerajaan menjadi besar dan kuat, rakyat hidup dalam kemakmuran. Tetapi pada masa 1500 tahun terakhir, syariat dan undang-undang tak diperhatikan lagi, dan sebagai akibatnya kemakmuran rakyat hilang untuk digantikan oleh kemiskinan, dan kebesaran negara lenyap ditukar oleh kelemahan. Yang kedua yaitu Piagam Had 1 Humayun 1856 Masehi yang menjelaskan desakan orang Eropa pada kerajaan Turki Utsmani yang menginginkan ada persamaan hak antara orang Islam dan orang non-Islam di Turki Utsmani pada saat itu. Tokoh-tokoh Tanzimat pada saat itu yaitu Mustafa Rashid Pasha, Mustafa Sani, Mahmud Sadiq, Ali Pasha. Mereka yaitu pro terhadap pemikiran Barat dan berakhir pada 1871. Menurut Mustafa Rashid Pasha, kemajuan Eropa disebabkan oleh kemajuan iptek, dijunjung tingginya toleransi umat beragama, menjunjung tinggi pendidikan yang universal. Mustafa Sani, apabila Turki ingin maju, maka ia harus meniru sebagaimana apa yang terjadi di Eropa. Mahmud Sadiq Rifat Pasha, Turki dapat mencapai peradaban modern bila ia dapat menjalani hubungan baik dengan negara-negara Barat, kemudian menciptakan keamanan dan ketertiban dalam negeri dan membatasi kekuasaan absolut Sultan agar ia tidak berbuat sekehendak hatinya. Ali Pasha, penyempurnaan hukum pidana dan mendirikan sekolah Galatasaray yang mengajarkan pengetahuan umum ke berbahasa Prancis. Gerakan ini mendapat beberapa kritikan, antara lain kedua piagam yang menjadi dasar pembaharuan Tanzimat mengandung paham sekulerisme, sikap pro Barat yang dianut pemuka-pemuka Tanzimat, sikap otoriter yang dipakai Sultan dan menteri-menterinya. Gerakan Tanzimat ini. Kemudian ada kelompok Utsmani Muda yang menentang absolut Sultan untuk kemudian dijadikan sebagai konstitusional. Golongan ini inteligensia kerajaan Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut Sultan, dikenal dengan nama Utsmani Muda. Utsmani Muda asalnya merupakan perkumpulan rahasia yang didirikan di tahun 1865 dengan tujuan untuk merubah pemerintahan absolut
Utsmani menjadi pemerintahan konstitusional. Tokoh-tokoh Utsmani antara lain yaitu Zia Pasha. Zia Pasha ini lahir pada tahun 1825 di Istanbul dan meninggal dunia pada tahun 1880. Ia merupakan anak seorang pegawai kantor bea cukai di Istanbul. Usaha-usaha pembaruannya antara lain yaitu kerajaan Utsmani menurut pendapatnya harus dengan sistem pemerintahan salah satunya adalah pemerintahan konstitusional tidak dengan kekuasaan absolut. Kemudian ada Midhat Pasha. Nama lengkapnya yaitu Hafidh Ahmad Syafiq Midhat Pasha. Lahir pada tahun 1822 di Istanbul. Beberapa langkah pembaruannya ialah memperkecil kekuasaan kaum eksekutif dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada kelompok legislatif. Golongan ini juga berusaha menggolongkan sistem konstitusi yang sudah ditegakkan dengan memakai istilah tema-tema yang islami, seperti musyawarah untuk perwakilan rakyat, bai'ah untuk kedaulatan rakyat, dan syariah untuk konstitusi. Kemudian ada Namik Kemal. Namik mempunyai jiwa islami yang tinggi sehingga walaupun dia berpegang pemikiran barat, namun masih menjunjung tinggi moral Islam dalam ide-ide pembaruannya. Menurut Turki saat ini mundur karena lemahnya politik dan ekonomi. Kemudian golongan ini dapat mempengaruhi Sultan Abdul Hamid walaupun dalam berjalannya waktu gagal oleh ulama tradisional sehingga menyebabkan absolutnya Sultan Hamid semakin kuat. Pembaruan yang diciptakan antara lain pembaruan pendidikan, transportasi, dan komunikasi. Kemudian ada gerakan Turki Muda. Gerakan Turki Muda merupakan gerakan oposisi di kalangan perguruan tinggi, mengambil perkumpulan rahasia. Oposisi berbagai kelompok ini yang kemudian dikenal dengan nama Turki Muda, salah satunya yaitu Ahmad Riza tahun 1859 sampai 1930. Pembaruan yang dilakukan oleh Ahmad Riza antara lain adalah ingin mengubah pemerintahan absolut kepada pemerintah konstitusional, karena menurutnya akan menyelamatkan kerajaan Utsmani dari keruntuhan adalah melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan positif dan bukan dengan teologi atau metafisika. Kemudian tokohnya yaitu Mehmet Murad, hidup sekitar tahun 1853 sampai 1912. Ia berpendapat bahwa bukanlah Islam yang menjadi penyebab mundurnya kerajaan Utsmani dan bukanlah pula rakyatnya. Namun sebab kemunduran itu terletak pada sultan yang memerintah secara absolut. Oleh karena itu menurutnya kekuasaan sultan harus dibatasi. Kemudian ada Pangeran Shahabuddin berpendapat menurutnya yang pokok adalah perubahan sosial, bukan penggantian sultan. Masyarakat Turki sebagaimana masyarakat timur lainnya mempunyai corak kolektif dan masyarakat kolektif tidak mudah berubah dalam menuju kemajuan. Kemudian gerakan ini kemudian dapat mengembalikan konstitusional dan membuka parlemen dan kebebasan intelektual. Walaupun gerakan ini gagal kembali, untuk selanjutnya yaitu dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap
pemerintahan absolut sultan pada saat itu. Kemudian lahirlah golongan-golongan, yaitu 3 golongan. Yang pertama adalah golongan barat. Golongan barat ini lebih tertuju pada peradaban barat sebagai dasar pembaharuannya. Tokoh-tokohnya yaitu Taufik Fikret dan Dr. Abdullah Jaudat. Kemudian golongan Islam, yaitu mereka ini adalah golongan yang menolak ide-ide baik barat maupun nasionalisme. Salah satu tokohnya yaitu Mahmed Aqib. Kemudian ada golongan nasionalis yang berpaham sekuler. Salah satu tokohnya yaitu Zia Gokab. Kemudian setelah 3 golongan ini muncullah tokoh yang bernama Mustafa Kemal. Mustafa Kemal lahir di Salonika 1881. Dia merupakan seorang pemimpin Turki yang baru yang menyelamatkan kerajaan Utsmani dari kehancuran total dan bangsa Turki dari penjajahan Eropa. Ia menciptakan Turki modern dan atas jasanya ia mendapat gelar Ataturk atau Bapak Turki. Westernisme, sekularisme, dan nasionalisme itulah yang menjadi dasar pemikiran pembaharuan Mustafa Kemal. Pembaharuan pertama ditujukan terhadap bentuk negara. Pemerintah harus dipisahkan dari agama, dengan demikian yang berdaulat di Turki bukan lagi sultan tetapi rakyat. Kemudian timbul persoalan bentuk negara yang telah berubah organisasinya. Golongan Islam mempertahankan bentuk khilafah dan golongan nasionalis menghendaki bentuk republik. Setelah diadakan amandemen terhadap Konstitusi 1921, ditetapkan bahwa negara Turki adalah negara republik dan agama negara Turki adalah Islam. Sebelum resmi menjadi negara sekuler, Mustafa Kemal telah mulai menghilangkan institusi keagamaan yang ada di dalam pemerintahan. Di tahun 1924, Biro Syaikh al-Islam dihapuskan, dan begitu pula Kementerian Syariat. Hukum syariat dalam soal perkawinan digantikan oleh hukum Swiss. Perkawinan bukan lagi menurut syariat tetapi menurut hukum sipil. Selanjutnya diadakan hukum baru seperti hukum dagang, hukum pidana, hukum laut, dan obligasi. Sekularisme Mustafa Kemal tidak menghilangkan agama Islam dari masyarakat Turki, dan ia memang tidak bermaksud sedemikian. Yang ia maksud ialah menghilangkan kekuasaan agama dari bidang politik dan pemerintahan. Sekian hasil penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.